Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh para hadirin sekalian, pada hari ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kita semua dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini dan lebih memahami mengenai moral. Pada kali ini kita harapkan untuk dapat berkontribusi dalam membangun karakter atau moral dari generasi muda berikutnya. Baiklah, sebelum menyampaikan pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahgita Gaisa Reinhardt. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang pentingnya moral. Hadirin sekalian, suatu bangsa akan lemah ketika masyarakatnya sudah tidak bisa menunjukkan moral dalam bertingkah laku. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk selalu menjaga moralitas kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak nilai kearifan yang sudah kita jalani sekarang ini. Akhir-akhir ini, kita seringkali melihat perilaku yang buruk yang dilakukan seluruh elemen masyarakat kita. Entah itu dari kalangan menengah atas, sampai kepada pejabat kita. Adapun perilaku yang mereka lakukan antara lain adalah seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana korupsi. Semua perilaku buruk itu telah mengakibatkan kerugian yang banyak untuk negara ini, baik kerugian secara moral maupun kerugian secara material. Perilaku-perilaku buruk tersebut disebabkan karena lemahnya moral yang ada di masyarakat kita. Hingga tak heran jika perilaku-perilaku buruk tersebut masih banyak dilakukan dan sulit dilakukan. Salah satu cara dan upaya supaya kita dapat meminimalisir hal tersebut adalah dengan diselenggarakannya pendidikan moral. Pendidikan moral sendiri merupakan pendidikan yang berbasis kepada pengembangan moral dari para peserta didik, sehingga peserta didik mampu mempunyai moral yang baik di samping mempunyai otaknya yang cerdas. Kita tentu menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa dapat disebabkan oleh rusaknya moral bangsanya atau warganya. Bisa jadi rusaknya moral disebabkan oleh warga itu sendiri yang tidak dapat mengontrol diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Selain itu, rusaknya etika juga bisa karena terlalu terlena dengan tayangan televisi maupun hiburan-hiburan yang kurang mendidik. Pada masa ini, kehidupan manusia semakin dipermudah. Semua fasilitas yang ada semakin memanjakan kita semua. Kemajuan teknologi kian memudahkan kita untuk menjalankan berbagai macam aktivitas. Kita tidak boleh dengan mudahnya terbuai yang kemudian menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Kita harus memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang bersifat positif. Marilah sejenak kita melihat kehidupan di sekitar kita yang semakin terpengaruh oleh perkembangan teknologi. Saya beri contoh saja internet. Teknologi ini sekarang semakin mudah diakses oleh siapapun, baik tua maupun muda. Jika kita mau berpikir lebih terbuka, sebenarnya ada sejuta manfaat yang bisa kita peroleh dari internet. Contohnya saja, kita bisa mendapatkan banyak informasi, komunikasi yang semakin mudah, bahkan telah banyak orang yang menjadi kaya karena internet. Namun sayangnya, banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi internet ini. Contohnya saja, semakin maraknya pornografi, penipuan, pembajakan, dan masih banyak lagi. Internet juga menjadi salah satu gerbang masuknya budaya-budaya asing yang kadang tidak sesuai dengan budaya kita. Kita bisa lihat generasi muda kita yang sudah semakin teracuni oleh budaya barat yang sangat bertolak belakang dengan budaya Indonesia,
sebagai negeri timur yang sangat menjunjung tinggi norma kesopanan. Kita bisa lihat pemuda-pemuda kita yang seperti sangat bangga mengenakan pakaian-pakaian minim yang sebenarnya tidak sopan menurut budaya kita. Teman-teman sekalian, sebagai anak muda penerus bangsa, tidakkah kita malu jika moral bangsa kita hancur? Jika moral bangsa sudah hancur, maka hancur pula lah negeri kita ini. Jadi, baik tidaknya moral bangsa ini tergantung pada kita semua, terutama generasi mudanya. Betapa pentingnya arti sebuah moral. Bangsa Indonesia ini tidak akan mampu menopang kokohnya pilar kebinekaan ketika adat ketimuran yang santun dan ramah sudah hilang dari kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita benahi moral mulai sekarang, mulai dari diri kita terlebih dahulu, baru keluarga kita, dan terakhir ke masyarakat kita. Jika moral masyarakat baik, maka insya Allah moral bangsa pun akan baik. Mulai dari diri kita sekarang juga. Mungkin hanya itu saja yang mampu saya sampaikan pada pidato singkat kali ini. Dengan segenap kerendahan hati, saya memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam pidato yang saya sampaikan ini. Semoga rahmat dan ridhonya senantiasa ada bersama kita. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.